Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan karena Allah Ta'ala, yang saya banggakan karena Allah Ta'ala, ya, ikhwanifillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus dan tetap melaksanakan agenda-agenda kebaikan kita. Kita masih diberikan Allah nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat ihsan, dan juga nikmat kemudahan, kelancaran untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah terkonsep, yang sudah harus kita laksanakan. Alhamdulillah, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman 30, ya. Saya harapkan tugas-tugasnya antum sudah melaksanakan, walaupun dari saya tidak menuntut untuk antum mengumpulkan, antum melaporkan dan lain-lain seperti sebelumnya, ya. Tapi insyaallah nanti saya akan buat ujian kecil-kecilan, ya, buat antum semuanya. Mungkin nanti antum semua membuat percakapan, mungkin nanti antum semua membuat mengartikan makna yang ada di kalimat yang ada di dalam pertanyaan tersebut, artinya apa, ya. Seperti itu. Insyaallah nanti saya buat ujian untuk koreksi, untuk bahan evaluasi saya juga kepada antum semuanya, sampai di mana pemahaman dan juga sampai di mana belajar mandiri antum, ya. Insyaallah nanti formatnya mungkin via Google Form, ya, via Google Formulir, ya. Nanti bisa kita buat ujian kecil-kecilan. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan antum semua, kita semua buka halaman 31, ya. Silakan dibuka halaman 31, ya. Kita sudah sampai, ya, wasalna fi al-wahdatu al-ula, al-mawdu'u al-khamis, ya, harfun fa. Kita sudah sampai di tema yang ke-5, ya. Dan kita sudah sampai di huruf fa, ya. Dalam huruf fa itu ada al-kalimatu al-jadidah, ya. Makin kesini kalimatnya makin banyak, ya. Nah, jadi antum juga kosakatanya mulai bertambah, makin hari, makin pertemuan makin banyak. Maka saya harapkan antum juga bisa paham, antum bisa menghafalnya, bisa tahu, ya, bisa mengerti, dan yang paling penting mulai dari sekarang antum bisa membuat
kalimat kecil-kecilan dari apa yang sudah antum miliki kosakatanya, ya, seperti itu. Kita dapati ada kalimat yang baru, ya. Kalimat apa saja itu? Kalimatnya adalah fataha, ya. Fataha. Semuanya antum ucapkan, mengulangi, ya. Fataha, ya. Fataha. Fataha artinya membuka, ya. Nanti di lain kesempatan, di lain tema, di lebih besar pembahasannya, mungkin nanti bisa juga pembebasan, artinya bisa penaklukan atau bisa yang lain-lainnya, tergantung kalimat yang ada. Tapi untuk pelajaran kita ini sederhana dulu, kalimatnya artinya membuka, ya. Yang selanjutnya adalah mufidun. 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 Ulangi, ya, semuanya. Mufidun. Mufidun artinya berguna atau bermanfaat. Nah, nanti antum bisa temui kalimat mufidun atau mufidatun, ya. Itu artinya berguna atau bermanfaat. Kemudian apa yang lainnya? Selanjutnya firashun, ya. Firashun. Firashun, ya. Firashun. Ulangi semuanya, sebutkan sama-sama. Firashun, ya. Firashun artinya kasur, ya. Kemudian dafatirun. Dafatirun. Ulangi semuanya. Dafatirun. Dafatirun atau daftarun, ya, jamak dari kata daftarun. Dafatirun apa artinya? Buku catatan, ya, atau buku diary, atau buku apa biasanya kalian nyebutnya itu, ya, apa ya, yang kayak diary itu, betul ya, buku diary, ya, atau buku catatan. Kemudian fusulun, ya. Fusulun jamak dari kata faslun, artinya kelas-kelas, ya. Faslun artinya kelas, ya. Nah, nanti kalau sudah membaca kitab-kitab yang luar biasa seperti yang di belakang-belakang ini, mungkin faslun artinya atau fusulun artinya bab-bab, ya. Faslun bab atau fusulun bab-bab gitu, ya. Tapi untuk sementara sederhananya faslun adalah kelas, ya, untuk kalian belajar, untuk kalian melakukan aktivitas pendidikan, ya. Faslun atau fusulun artinya kelas-kelas. Yang pertama, ya, dalam huruf hamzah raqmul awal, ya, didapati kalimat fusulu al-ma'hadi wasi'atun, ya. Antum semua ulangi, ya, antum semua ucapkan ulang. Fusulu al-ma'hadi wasi'atun. Ulangi semuanya. Fusulu al-ma'hadi wasi'atun. Untuk efisienkan waktu, saya hanya mengulang 3 kali saja, ya. Nanti selebihnya antum di rumah ulangi sebanyak-banyaknya sampai lidah kalian fleksibel, ya, dinamis dalam mengucapkan semua huruf-hurufnya. Fusulu al-ma'hadi wasi'atun. Fusulu, ya, tadi sudah diterjemahkan maknanya. Kelas-kelas, ya, di dalam pesantren, ya, itu wasi'atun. Wasi'atun artinya luas, ya. Hukmusani nomor 2,
uridu sahifata al-madinati. Uridu sahifata al-madinati. Sahifah, ya, sahifatun. Antum ulangi semuanya ya. Uridu sahifata al-madinati. Ya, saya ingin uridu, ya, sahifah, ya. Pertemuan yang lalu kita sudah temui, kita sudah dapati kalimat ini. Apa itu? Koran, ya, atau kabar berita. Al-madinati, ya, kabar berita atau koran kota. Kemudian musalis nomor ketiga, bil hujrati hatifun wa mukayyifun. Ya, bil hujrati hatifun wa mukayyifun. Hatifun, ya. Ma makna hatifun? Ya, kama ra'ayna fi surah, ya, yakni wajadna suratu hatifun. Apa itu? Kita sama-sama melihat di dalam gambar ada gambar apa? Telepon, ya. Hatifun maknanya telepon, ya. Bil hujrati, ya, di dalam kamar, ya. Hatifun, ada hatifun telepon, wa mukayyifun. Apa itu mukayyif? Mukayyifun, mukayyif artinya air conditioner, ya, atau apa? AC, ya, kita kenal. Kaum rabi' nomor keempat, hazihi rufufun lil kutubi, ya. Hazihi rufufun lil kutubi. Hazihi rufufun lil kutubi. Silakan diulangi, rufufun. Rufufun artinya, ya, rak-rak, ya, jamak dari rufun, ya, untuk buku-buku, ya, lil kutubi. Jadi ini rak-rak untuk kitab-kitab, untuk buku-buku. Yang ba, ya, nomor pertama, fatahtu al-baba. Fatahtu al-baba. Silakan antum semua ucapkan dan ulangi, ya. Fatahtu al-baba. Fatahtu, ya. Antum dari atas tadi menulis huruf fa dari awal, di tengah-tengah atau di akhir, ya. Dan juga untuk mengucapkan huruf fa supaya antum menjadi lebih fasih, ya. Fatahtu al-baba. Aku telah membuka atau aku membuka pintu, ya. Halaman selanjutnya, musani, ya, di halaman selanjutnya ada di nomor 2 kalimatnya al-firashu nazifun. Al-firashu nazifun. Firasun, ya, firasun. Al-firasu nazifun. Al-firashu nazifun, ya. Ma makna al-firas? Al-firasu nazifun. Al-firas, firasun artinya kasur, ya. Nazifun ini masyhur, ya. Antum semua insyaallah pasti sudah tahu, sudah hafal juga hadisnya, ya. Nazifun, nazafatun artinya bersih, ya. Maka firas, al-firasu nazifun artinya kasur dalam keadaan bersih. Ana a'rifu Ibrahima. Ana a'rifu Ibrahima. Ana a'rifu Ibrahima. A'rifu, ya.
Artinya saya mengenal, a'rifu mengetahui ya, tapi di sini lebih tepat untuk mengenal Ibrahim. Saya mengenal Ibrahim. Nomor keempat, aina ad-daftaru. Aina ad-daftaru. Mana buku catatan ya. Kemana buku catatan? Ad-daftaru buku catatan ya. Atau buku harian seperti itu ya. Harfun jim ya. Raqmul awal fi hakibati salah satu dafatir. Fi hakibati salah satu dafatir. Fi hakibati salah satu dafatir. Dafatir ya. Di dalam tasku ya, fi ya, dalam atau di, hakibati tasku ya, tas milikku, salah satu ada 3 dafatir ya, ada 3 buku catatan. Yang nomor selanjutnya, haza darsun mufidun. Haza darsun mufidun. Haza darsun mufidun. Ini ya, tutorial atau pelajaran mufidun, berguna, bermanfaat. Mufidun, menulis huruf fa di tengah-tengah kata. Nomor ketiga, bil maktabati rufufun lil kutubi. Bil maktabati rufufun lil kutubi ya. Dalam perpustakaan ya, bil maktabati rufufun lil kutubi. Rufufun rak-rak, lil untuk kitab-kitab, rufufun ya. Nah, silakan antum tulis ya huruf fa ya, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan bersambung dengan huruf yang sebelumnya dan setelahnya, dan huruf fa dalam keadaan bersambung dengan huruf setelahnya dan dia sendiri tidak bersambung dengan huruf setelahnya. Silakan antum tulis ya huruf fa ketika sendirian, fa dalam harokat fathah, fa dalam harokat kasrah, dan juga fa dalam harokat dhammah. Fa bersama dengan huruf alif, fa bersama huruf ya, fa ketika bersambung dengan huruf wawu ya. Nah, nanti walaupun tanpa saya pinta, antum tetap menuliskan itu ya, kalimatnya apa, fatahtu al-baba, maka saya membuka pintu. Di situ artinya setelah di sampingnya arti dalam bahasa Indonesianya, seperti itu ya. Insyaallah walaupun tanpa saya minta untuk mengumpulkan, itu bermanfaat untuk antum. Antum silakan kerjakan, antum silakan hafalkan, antum pahami ya. Nah, di sini ada sebuah kalimat ya. Di situ ada fataro, ada fatirun, ada futurun, firarun, fata, yafutu, rafrafun, faroma, mafrumun, faro, dafatirun, furatun. Nah, antum silakan cari di kamus apa artinya. Nah, silakan antum cari artinya, maknanya di kamus ya. Nah, silakan ini untuk menjadi antum mendengarkan perbedaan antara huruf ba dan juga huruf fa ya, pada esensial pada isi yang diminta dalam kitab ini sebetulnya adalah di halaman 34 ya, semuanya pindah ke halaman 34, silakan dilihat.
itu sebetulnya antum menutup kitab, atau nanti tugasnya adalah saya membacakan, antum semua menulis atau antum kembali mengucapkan ulang, dan ini latihan antum untuk mendengarkan dan juga untuk mengucapkan ulang, melatih kefasihan antum tentang mendengarkan huruf ya. Tapi tidak mengapa ya, di situ nanti saya gantikan antum supaya menjadi tugas untuk mengartikan kata-kata yang ada tadi di halaman sebelumnya, halaman 33 yang ba ya, huruf ba. Atau juga di sini antum silakan baca berulang-ulang ya, dan ucapkan, baca dan ucapkan berulang-ulang 10 kali 10 kali paling tidak ya. Di situ antum baca bataro, 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 fataro, fataro, fataro. Nah, kan lumayan ya, hampir ada banyak nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 dikali 2, ada 22 kosakata baru yang hampir sama. Nah, ini berfungsi ketika antum banyak memiliki kosakata, antum mudah dan tidak ada kesulitan dalam menghafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, terlebih lagi nanti Al-Quran ya. Salah satu contoh pengalaman saya dulu ketika di pesantren tahfidz, ketika saya sulit menghafalkan 1-2 ayat, maka saya lihat ayat ini temanya berbicara tentang apa, kalimat ini apa artinya, kok saya sulit sekali menghafal. Kemudian ketika saya melihat terjemahannya, ketika saya lihat tafsirnya, ketika saya lihat penjelasannya, oh maknanya seperti ini. Insya Allah di situ memori akal saya mudah-mudahan sama pengalamannya ya. Mudah-mudahan bisa jadi tahadus binikmah kepada antum semua. Nah, itu mudah-mudahan oh ternyata akal kita langsung mengaitkan itu, oh ayat ini bicara tentang ini, oh ayat ini asbabun nuzulnya seperti ini, oh ayat ini ada hadis yang mengikuti, yaitu yang kita kenal dengan sababul wurudnya seperti ini. Nah, jadi ketika misalnya kita sholat, ketika misalnya kita nanti dalam rojaah, kita tuh bisa bersambung, kita bisa ngeh ke dalam satu peristiwa. Oh ayat ini tentang ketika Al-Quran turun, atau karena antum semua memulainya dari juz 1, nah maka antum nanti bisa mulai mengerti, oh di dalam surat Al-Baqarah ini kenapa namanya sapi betina, kenapa, tapi di dalamnya tidak hanya bicara tentang sapi betina, ada macam-macam, ada hukum utang piutang di situ, ada hukum riba di situ, ada hukum tentang taat kepada Rasul, tentang hukum taat kepada Allah, tentang muamalah juga di situ ada ya, dan lain-lain. Semuanya hampir sepersekian persen dari tema keseluruhan dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, itu kenapa? Nah, itu memudahkan juga kita ketika kita merjaah, atau juga menambah kehusyuan kita ketika kita sedang sholat. Oh paham nih peristiwa sapi betinanya itu kenapa, terjadi di mana, kemudian bagaimana peristiwanya yang sebetulnya terjadi, ada siapa saja di situ ya. Nah itu sekilas saja, saya tidak bermaksud untuk berpanjang lebar di dalam tafsir dan juga tahfiz ya. Itu ada ranahnya masing-masing. Insyaallah karena antum semua juga disertai dengan mata kuliah tafsir, insyaallah itu paham juga tuh. Itu dikupas tuntas juga di dalam tafsir Jalalain ya. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, azallahu lakum jami'an ya.
Nah, ketika dalam halaman 35 itu juga hampir kurang lebih sama temanya, yaitu apa? Ain. Ya, tunjukkanlah atau datangkanlah al-kalimatul lati fiha harfun fa minal kalimatil atiyah. Itu saya nanti ngucapin nih. Tofa, toba, toba, ya. Mana kalimat yang ada huruf fa-nya, tofa atau toba. Nah, itu antum mendengarkan. Kalau antum melihat di situ ya mudah saja, ya. Tapi nanti ketika antum misalnya bukan saya yang mengucapkan, misalnya orang Arab asli, orang Yaman, orang Sudan, itu akan mungkin agak dikit-dikit tuh, karena juga cepat mungkin pengucapannya, atau mungkin juga memang saking fasihnya dalam mengucapkan, atau asing kita dalam mendengarkannya, jadi kita kelihatannya kayak sama. Tofa, toba, seperti itu ya. Seperti fardun wa bardun. Nah, ini kan kalau orang yang kurang teliti, kurang cermat, maka akan didapati salah dalam mendengarkan, atau nanti dalam imlanya, ya. Imla itu saya mengucapkan sebuah kalimat, antum menuliskan, ya. Itu bisa salah juga. Nah, di sini juga didapati banyak kata-kata banyak kata-kata baru, ya, seperti nabi'un, ya, nafi'un. Nah, itu ini cukup banyak nih kata-katanya, lumayan. Kalau antum cari satu-satu kalimat artinya, ya, insyaallah antum jadi menambah kosakata antum. Dalam satu al-wahdah saja, dalam satu maudhu' saja, antum bisa mendapati 50 sampai dengan 75 kosakata baru. Apa itu fardun? Apa itu bardun? Apa itu marbu'un? Apa itu marfu'un? Apa itu rafi'un? Rabi'un, ya, mabrumun, mafrumun. Itu apa artinya? Nah, antum cari sendiri, ya. Antum sekalian antum belajar buka kamus, kalian antum juga menjadi catatan kebaikan untuk antum semuanya. Dan insyaallah suatu saat berguna, dan sangat berguna, ya. Dan saya nanti akan meminta tugas-tugasnya secara acak, ya. Itu bagian dari uji kejujuran kita dalam kegiatan belajar mengajar online, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Seperti yang di halaman bawahnya, ya. Yang ketiga, ya, ada faro. Apa hurufnya? Fa. Balada, ya, baladun. Apa hurufnya? Hurufnya ba. Batulun, rabbun, raffun, ya. Al-falaq. Nah, ya. Nah, saran saya antum, ya, semuanya silakan tulis kalimat-kalimat barunya, ya, seperti yang disampaikan dengan halaman 37 ini, ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan karena Allah Ta'ala, ya. Dari halaman 37, ya, ada tarafa, turabun, tartibun, rufatun, ya, robabun, fataro, bataro, faroma, ya, kemudian baroma, rufufun, ya, halaman 37, 36, kemudian 35, ya, 34, ya, kemudian 33-nya. Itu antum semua tulis, ya, bahasa Arabnya, kemudian antum sertakan terjemahannya, artinya di sampingnya, ya. Nanti silahkan antum hafalkan, dan bagi yang mau silahkan dikirimkan via Google Classroom, ya.
Baik, anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, ya, itu dari saya, ya. Sekian dulu pertemuan kita dalam mata kuliah Fahmul Makro, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.